Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, pada kesempatan ini saya akan melanjutkan cerita Lutung Kasarung bagian ke-16. Terima kasih kepada semua subscriber yang selalu setia mengikuti. Selamat mendengarkan. Merah wajah si Lengser karena seumur hidupnya baru sekarang ia mendapat suguhan seperti itu. Apakah gerangan itu? Makanan? Agaknya makanan raja-raja jua. Namun tak pernah ia melihat makanan seperti itu, meskipun sebagian usianya yang lanjut dihabiskannya dengan mengabdi kepada Baginda dalam istana. Tak pernah ia menyaksikan Baginda menyantap sirih serta kapur dan pinang seperti itu. Bagaimana pula memakannya? Purbasari tersenyum demi melihat si Lengser kebingungan, tetapi untuk bertanya rupanya orang tua itu enggan. "Mamang Lengser, inilah kapur sirih buat ngalemar." Hamba sungguh belum pernah ngalemar." Si Lengser tergagap menjawab. "Untuk apa gerangan?" "Baiklah Mamang Lengser, biasakan," kata Purbasari. Kemudian ia pun mengajari si Lengser bagaimana memamah sirih. "Bukan biasanya Mamang Lengser datang kemari. Apakah Mamang membawa titah Kakanda?" "Daulat Gusti." Kemudian ia mengambil tempolong akan meludah. Hamba datang membawa titah Kakanda." "Titah apakah gerangan Mamang Lengser?" "Ampun Gusti, junjungan hamba hanyalah pembawa titah, kaki hamba hanyalah penyambung langkah, lidah hamba hanyalah penyambung ucap." Sejenak si Lengser tertegun seakan-akan berat lidahnya untuk melanjutkan perkataan. Yang bagaimanakah ia akan menyampaikan titah yang luar biasa dahsyat kepada junjungan itu? "Apakah titah yang menitahkan Mamang Lengser?" "Ampun Gusti, Kakanda menitahkan hamba akan melanjutkan titah kepada Gusti." Sulit benar ia akan mengatakan titah yang dititahkan kepadanya. "Ya, titah apakah gerangan Mamang Lengser?" Si Lengser akhirnya dengan hati yang agak berat menyampaikan titah Purbararang. "Kakanda menitahkan Gusti supaya membendung parakan baranang siang lubuk sipatahunan." "Hamba membendung lubuk, Mamang Lengser?" tanya Purbasari terperanjat. "Hamba dititahkan membendung parakan? Hamba seorang wanita, Mamang Lengser." Si Lengser kehilangan lidah, ia terdiam. "Betulkah titah itu Mamang Lengser?" Purbasari hendak yakin. "Demikianlah titah yang mesti hamba sampaikan," sahut si Lengser. Kepalanya tertunduk, tak berani ia mengangkat muka akan melihat wajah Purbasari. Purbasari pun terdiam. "Alangkah mustahil," gumamnya. "Dan titah itu mesti Gusti laksanakan hari ini juga. Sebelum matahari terbit esok pagi, lubuk harus sudah mesti terbendung. Jika titah tak terlaksanakan seperti yang dititahkan, maka yang dititahkan akan dijatuhi hukuman penggal." Purbasari tidak berkata, ia termenung mendengar titah yang amat sangat luar biasa itu. Membendung lubuk bukanlah pekerjaan perempuan, apa pula seorang diri mesti menyelesaikannya dalam semalam. Alangkah mustahil. Mengapa Kakanda Purbararang seakan sengaja mengada-ngada jika hendak menangkap ikan di parakan baranang siang lubuk sipatahunan? Mengapa tidak dititahkan saja Kawulan Negara membendungnya seperti biasanya? Mengapa pula mesti dititahkan kepada Purbasari, seorang wanita yang lagi berprihatin, yang sedang diasingkan, dibuang di tengah hutan? Hebat pula, karena titah disertai dengan ancaman hukuman penggal. Alangkah dahsyatnya, tak biasanya perintah raja disertai ancaman, tak umum titah ratu disertai hukuman. "Mamang Lengser, bagaimana jika titah tidak hamba sanggupi?" Ampun Gusti, ampun. Menurut titah Kakanda, jika titah Gusti tolak, maka hukum penggal jualah yang akan Gusti peroleh." Purbasari sungguh-sungguh bingung apa yang mesti dia perbuat. Apakah yang mesti dikatakan?
Bagaimana ia mesti menjawab titah yang luar biasa itu? Menolak, menyanggupi, kedua-duanya sama saja baginya, hukuman penggal. Mamang lengser, jadi apakah yang mesti ku jawab? Kalau ku sanggupi, titah mustahil kulaksanakan. Kalau ku tolak, berarti aku bahak terhadap raja. Dua-duanya sama saja, hidupku akan segera berakhir. Wahai, bagaimanakah mesti jawabanku menurut Mamang? Ampun Gusti, hamba hanyalah sekadar pembawa titah, tak berani hamba melancangi titah yang menitahkan. Lutung Kasarung duduk agak kejauhan di dekat yang agak di sebelah belakang si lengser. Ia pun mendengar percakapan kedua orang itu, ia pun mendengar titah yang gila itu. Wahai, rupanya penderitaan kekasihnya belum lagi habis, masih datang cobaan, dan masih lagi datang cobaan demi cobaan, tak habis-habis terus-menerus. Geram hatinya kepada Purbararang yang tidak bertimbang rasa itu, Purbararang yang tamak, senantiasa menurutkan kehendak hatinya sendiri itu. Ingin sekali ia pergi ke istana kerajaan, akan mengamuk di sana, menghancurkan segala kekuasaan yang menyebabkan kekasihnya menderita. Namun dia berpikir-pikir pula bahwa kekerasan bukanlah jalan yang baik buat mengembalikan keadilan seperti yang dititahkan Ibunda Sunan Ambu di Kahyangan sebelum ia turun ke Buana Panca Tengah. Dilihatnya sang putri Purbasari bingung dan putus asa, matanya seperti hanyut mencari pegangan, lalu lama berlabuh pada mata Lutung Kasarung. Dari matanya seolah-olah terdengar tangis ratapannya yang menghancurkan hati Lutung Kasarung, maka digerak-gerakkan tangannya akan mengisyaratkan kepada kekasihnya itu agar ia menerima saja titah itu. Purbasari melihat isyarat dan nampak mengerti, namun ia masih juga tidak percaya akan kesanggupannya. Maka lama ia menundukkan kepala, pikirannya diamuk bingung, terombang-ambing ia antara keputusan untuk menyerahkan diri untuk dihukum penggal dengan tidak menyanggupi titah yang juga tidak ada harapan akan mampu ia laksanakan. Dia berpikir menimbang-nimbang, tidakkah ia mati percuma jika dipenggal lantaran menolak titah? Dia akan disebut orang yang bahak terhadap titah raja, yang tidak mau patuh kepada titah ratu, sedangkan titah belum dicoba, belum dikerjakan. Tidakkah ia percuma? Elokkah jika ia berusaha betapapun? Bukankah selama hayat di kandung badan, ia masih gigih mempertahankan hidup yang dia hidupi? Bukankah pantang menyerah tanpa syarat sebelum mencoba sekuat bisa? Sebelum mencoba memeras tenaga? Maka dengan suara yang sayu, ia pun berkata kepada si lengser yang duduk tertunduk tiada bergerak, menunggu jawaban. Baiklah Mamang Lengser, titah kami terima, namun menerima titah bukan berarti kami sanggup akan membendung Parakan Baranang Siang, Lubuk Sipatahunan dalam semalam. Titah kami terima hanyalah sebagai tanda patuh kepada orang yang memangku tahta. Titah kami terima hanyalah sebagai tanda setia kepada Ratu Belaka. Kalau titah telah disanggupi, perkenankanlah hamba meminta diri, sahut si lengser. Baiklah Mamang Lengser. Setelah si lengser pergi, Purbasari termenung merenungi untungnya yang malang, tak terasa lagi olehnya air mata berlinang-linang, lalu mengalir meleleh turun. Waktu terasa hangat membasahi pipi, diusapnya dengan punggung telapak tangannya. Ia tak mau kalau Lutung Kasarung menjadi berduka pula lantaran melihatnya menangis. Namun makin dihapus, makin berderaslah air mata yang bening itu keluar. Lutung Kasarung terharu demi melihat kekasihnya beruraian air mata. Terbanglah tanah, runtuhlah langit, melandaklah bah ia akan hadapi dengan tabah, asal saja jangan melihat kekasihnya menangis lantaran berduka. Itulah yang meluluh lantahkan hatinya. Maka dengan suara halus ia pun membujuk, "Sudahlah Gusti, tak usahlah Gusti menangis." Suaranya gemetar lantaran hatinya yang terharu. Mendengar bujukan binatang kesayangannya itu, makin berdukalah Purbasari, sesak dadanya dengan sedu sedan yang mengguncang-guncang tubuh. "Utun, apakah dayaku sekarang?"
titah segila itu, mana mungkin ku kerjakan? Ah, mengapa Gusti berduka? Bujuk Lutung Kasarung seperti tidak mendengar keluhan Purbasari. Tak usahlah Gusti menangis, hanya lantaran titah seperti itu. Bagaimana aku tak bingung, titah sangat mustahil dilaksanakan. Mengapa Gusti lupa kepada Sang Rumuhun? Mengapa Gusti ragu-ragu? Mengapa Gusti bimbang? Mengapa Gusti seolah-olah tidak percaya lagi kepada kekuasaannya? Ia sungguh waspada dan maha mengetahui akan kebenaran, mustahil akan membantu ketaadilan dan keserakahan untuk menghancurkan kebenaran. Namun Purbasari tetap saja, ia seolah-olah tidak mengerti perkataan Lutung Kasarung. Ia menangis jua, kemudian ia bangkit, lalu masuk ke dalam kamar akan menyungkupkan wajahnya ke atas bantal yang terbuat dari sutra dewangga itu. Kepada bantal yang empuk itulah dia tumpahkan kesedihan dan duka citanya. Kepada sutra yang kemilau itulah diadukannya untungnya yang malang. Dari luar kamar terdengar oleh Lutung Kasarung tangisan Putri Purbasari makin keras, menggerung-gerung bagaikan meremas-remas jantungnya. Tangis putus asa dan harapan yang sirna. Tak tahan Lutung Kasarung mendengar tangisan yang amat memilukan hati itu. Hancur jantungnya mendengar isak yang sangat mengharukan itu. Lemah sendi tulangnya mendengar curahan rasa yang dibuntukan kebingungan. Maka diucapkannya mantra sirap akan menidurkan Purbasari. Tak lama kemudian Purbasari pun terserang kantuk yang amat sangat. Tidak mampu lagi ia bangkit, segera tertidur dengan amat nyenyak sekali. Setelah melihat Purbasari tertidur pulas, Lutung Kasarung pun membuka baju Sang Hyang Mega Hitam. Dari lumbrukan baju yang hitam berbulu itu muncullah Guru Minda Kahyangan yang tampan serta gagah dan perkasa. Setelah sejenak menengok kekasihnya dalam kamar yang sedang terbaring tidur, terbanglah Guru Minda Kahyangan menuju tempat tinggal para pohaci dan bujangga, akan menghadap kepada Ibunda Sunan Ambu. Setelah sampai ia berkata, "Ibunda, sembah Guru Minda." Tatkala ia sudah tiba di hadapan Ibunda dan menghaturkan sembah, tak tega hamba melihat Adinda Purbasari menangis lantaran sedih. "Apakah gerangan sebabnya maka ia bersedih?" tanya Ibunda Sunan Ambu. "Ia terlibat dalam kesukaran." "Kesukaran apakah yang dihadapi?" "Ampun Bunda, sembah Guru Minda. Bunda pun telah mengetahui hal ihwalnya. Kakanda Purbararang yang menjadi wali ratu menitahkannya untuk membendung Parakan Baranang Siang, Lubuk Sipatahunan dalam semalam saja. Besok sebelum matahari terbit, titah sudah harus selesai, sebab pagi-pagi benar orang-orang dari kerajaan akan menangkap ikan. Tetapi tinggi gunung untuk didaki, dalam jurang untuk dituruni, betapapun beratnya, titah mesti dikerjakan," sahut Ibunda Sunan Ambu dengan tenang. "Daulat Bunda, namun kepada siapakah hamba akan meminta tolong kalau bukan kepada Ibunda? Karena tak mungkin Parakan dibendung dalam semalam oleh Purbasari. Anakku sayang, untuk membendung Lubuk, pergilah kau minta tolong kepada para bujangga. Membendung Lubuk adalah pekerjaan mereka." Maka setelah meminta diri, Guru Minda pun lalu menemui para bujangga di tempatnya di Karang Kabujanggaan untuk meminta tolong. Karang Kabujanggan masih sebagian dari wilayah Kahyangan yang indah, tempat para bujangga berdiam. "Wahai Sang Hyang datang, ada apakah gerangan?" tegur bujangga tua dengan ramah demi dilihatnya Guru Minda Kahyangan datang. "Adakah sesuatu yang mungkin hamba kerjakan buat Sang Hyang?" "Apa pula sebabnya maka hamba datang menemui para bujangga, kalau bukan hendak meminta tolong dan merepotkan para bujangga jua," sahut Guru Minda Kahyangan. Kemudian diceritakannya lah kesukaran yang sedang dihadapi oleh kekasihnya Purbasari di Buana Panca Tengah. "Jangan sibuk, jangan sibuk," kata bujangga tua setelah mendengar penuturan Guru Minda. "Kembalilah Sang Hyang segera ke Buana Panca Tengah.
supaya Tuan Putri tidak keburu terjaga. Akan pekerjaan membendung lubuk, pasrahkan kepada kami. Janganlah Sang Hyang merasa cemas atau khawatir." Setelah menghaturkan terima kasih, Guru Minda Kahyangan meminta diri akan kembali ke Buana Panca Tengah. Didapatinya Purbasari masih terlelap dalam sirap tidur amat nyenyak. Napasnya teratur, punggungnya naik turun, kadang-kadang terdengar suara seduh kecil mengisak, mengganggu ketenangan napasnya. Sekarang kita ceritakan Mamang Lengser yang sudah kembali lagi ke kerajaan Purbararang. "Mamang Lengser, bagaimana? Apa kata Purbasari? Sanggupkah ia menjalankan titah? Tidakkah ia menolak?" tanya Purbararang dengan sangat tidak sabar tatkala melihat si Lengser kembali sehabis menjalankan titah ke Gunung Cupu Mandala Ayu. "Daulat Gusti, titah telah hamba sampaikan," sahut si Lengser seraya menghantarkan sembah. "Dan bagaimana kesanggupan yang mendapat titah? Sanggupkah ia?" desak Purbararang. "Daulat Gusti, Putri Purbasari yang mendapat titah telah menyanggupinya." "Menyanggupinya? Jadi tidak menolaknya?" tanya Purbararang dengan sengit. Wahai lancang benar anak buruk rupa itu, Mamang Lengser, siapakah yang diandalkan, maka titah seberat itu dia terima?" "Hamba kurang tahu Gusti. Menurut pengakuan Gusti Purbasari sendiri, bukan ia lancang menyanggupi titah, melainkan..." "Bukan lancang menyanggupi, tetapi mengapa titah dia terima?" seru Purbararang heran. "Titah dia terima, melainkan karena patuh kepada yang dipertuan, ratu yang menggenggam hidup matinya manusia dan seluruh makhluk di wilayah kerajaan Pasir Batang Anu Girang belaka." Sungguh lancang. Betulkah ia berkata begitu? Sungguh pintar anak itu bicara. Kalau titah tidak mungkin dilaksanakan, mengapa ia paksakan? Mengapa ia paksakan diri buat menerimanya? Tetapi apapun yang dia katakan, akan sama saja kita lihat. Purbasari akan mendapatkan hukuman penggal. Mustahil ia mampu membendung lubuk sifat tahunan dalam semalam. "Daulat Gusti," sembah si Lengser. Purbararang berpikir, atau adakah orang lain yang menjadi andalannya, maka Purbasari menyanggupi titah Mamang Lengser? Siapakah yang Mamang lihat mengawaninya di sana? Tidakkah ia berkawan dengan setan siluman? "Tak seorang pun orang lain yang hamba lihat," sahut si Lengser. "Di sana hanya ada Gusti Putri saja dikawani lutung yang dahulu Gusti anugerahkan kepadanya." "Rupanya lutung keparat itulah yang menjadi andalan Purbasari," Purbararang berkata dengan tertawa. Sungguh tak kuingat binatang jahanam itu. Rupanya mereka bersahabat karib benar. Memang Lengser." "Lutung akan membendung lubuk. Tidakkah itu lucu, Mamang Lengser? Tidakkah lucu lutung membendung lubuk, sedangkan mandi saja tak pernah?" "Sungguh lucu Gusti," sahut si Lengser. Tetapi ia tidak tertawa. Purbararang sangat bersuka cita. Ia merasa yakin bahwa rencananya pasti berhasil. Besok bolehlah ia merasa aman, lantaran Purbasari tentu sudah tidak akan berkepala lagi. "Mamang Lengser, umumkan ke seluruh negeri bahwa esok kami akan menangkap ikan. Parakan baranang siang lubuk sifat tahunan akan dikeringkan. Pagi-pagi para kawula kerajaan sudah harus berkumpul. Mesti langsung pergi ke parakan baranang siang lubuk sifat tahunan. Kecuali..." Waktunya habis pemirsa. Dicukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.